Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ya Rasulullah, kaifa yal'an walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang ataupun seorang anak itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashtumu ghairah wa ghairuhu yashtumu walidayhi." Jadi dikatakan melaknat, salah satu contoh seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya adalah ketika dia mengejek orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut balik mengejek orang tuanya. Ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberikan jaminan kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju subuh hari ataupun berjalan menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis Muslim disebutkan, Basyaril masya'ina fi dhalam ilal masjidi binurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid fi dhalam, di kegelapan malam, dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh. Binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna untuk menerangi dia dan menjadikan tanda bahwasanya ia layak masuk kepada safnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Karena pada hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atmim lana nurana waghfir lana. Ada sebuah kaum yang nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan cahayanya pada hari kiamat sehingga cahayanya tidak redup. Cahaya tidak redup, kemudian cahayanya bercahaya dengan sempurna sehingga dengan mudah ia dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk dalam barisan Rasulullah pada hari kiamat. Itu karena selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya dengan cahaya yang berasal dari bekas-bekas wudunya, kata Rasulullah, ghurral muhajjalin,
Jadi nanti dalam hadis disebutkan bighurril muhajjalin. Aku akan mengenali umatku dengan tanda namanya ghurul muhajjalin. Apa itu ghurul muhajjalin? Ghurul muhajjalin adalah cahaya putih yang muncul dari bekas wudu tangannya dan bekas wudu kakinya, sebagaimana seekor kuda yang bulunya di tangannya atau di kaki depannya dan kaki belakangnya itu berbeda. Itu berbeda, bulunya putih, sedangkan di tempat yang lain ataupun di bagian tubuh yang lain bulunya berbeda, sehingga ia dikenali dengan mudah. Atmim lana nurana waghfir lana. Kemudian secara khusus juga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jaminan kepada Allah untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Yang pagi harinya ketika ia terbangun dari tidurnya, yang dilakukan adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan setelah beberapa lama belum ada majelis ya. Ngaji bersama kita ya, ngaji kitab tauhid Syarah Fathul Majid. Pada pagi hari ini sampai kepada bab man jaa fi dzabhi li ghairillah. Apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Ya, apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Mungkin sudah sering kita dengarkan ya tentang pembahasan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Jadi pakem utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadahku, semua amalan-amalanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ada syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal bentuk apapun. Ya, kemudian di ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kalian kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah ataupun dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau para ulama fuqaha memaknai ayat ini adalah digunakan sebagai dalil berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepadaku, salatlah untuk Tuhanmu, dan wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Tetapi kalau orang-orang ahli akidah, para ulama-ulama ahli akidah menggunakan ayat ini sebagai makna fasalli li rabbika wanhar adalah dalil yang mewajibkan seorang muslim itu salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia menyembelih apapun diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan ketika para ulama ahli fikih ataupun fuqaha memaknai ayat dengan orang-orang ahli akidah dalam memaknai ayat satu dengan yang lainnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya ini adalah dalil yang penting ataupun dalil yang jelas bahwasanya apapun yang dimaknai berupa sembelihan itu satu-satunya tujuan dan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk batu, tidak untuk lautan, kemudian tidak untuk pohon yang besar, ataupun tidak untuk yang lain-lainnya. Jamaah rahimakumullah, saya pernah mendatangi sebuah daerah yang lumayan jauh ya, di timur Jawa Timur. Itu tempat tersebut memiliki batu, yang batu tersebut di atas batu besar ya, mungkin 2 kalinya mimbar Masjid Darussalam ini, bahkan mungkin 3 kalinya besar. Dia berada di atas tebing. Di atas tebing, dia persegi 4 kotak begitu, dia berada di atas tebing. Kemudian setengah daripada batu tersebut
berada di atas tebing tersebut, tapi setengahnya dia tidak menapak di atas tebing yang bawahnya langsung pantai ataupun lautan luas. Dengan kondisi batu tersebut yang dinilai unik dan dinilai yang mungkin memiliki tuah, akhirnya penduduk setempat ketika menginginkan sesuatu, kemudian bernazar sesuatu, maka dia akan pergi ke situ. Bahkan di tempat itu sudah banyak ikatan-ikatan batu, diikat menggunakan tali, kemudian diikatkan di batu tersebut, di celah-celah batu tersebut, kemudian dia sembari menginginkan ataupun meniatkan sesuatu, ya, melalui batu tersebut, jamaah rahimakumullah, ya. Itu. Bahkan ketika datang ke situ membawa makanan, kemudian dengan niat tertentu, ya. Jamaah rahimakumullah, maka fasalli li rabbika wanhar. Mengapa hal ini penting untuk diketahui oleh orang-orang yang beriman? Karena ada satu hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat. Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat tersebut? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Syekh ya menjelaskan dalam hasyiahnya, makna laknat adalah al-bu'du min rahmatillah, ya, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat, ya. Makanya la'anallahu man dzabaha li ghairillah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu sendiri jamaah rahimakumullah bahwasanya setiap hamba ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan-amalannya. Lah di sini makna laknat adalah dijauhkan daripada kebaikan dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, nanti ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ya persembahan-persembahan yang diberikan kepada selain Allah di sini dimasukkan ke dalam neraka di hadis yang berikutnya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kalimat yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ternyata laknat Allah selain kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya ataupun orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di syarahnya di kitab ini juga disebutkan jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ya Rasulullah, kaifa yal'an walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang ataupun seorang anak itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashtumu ghairah wa ghairuhu yashtumu walidayhi." Jadi dikatakan melaknat, salah satu contoh seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya adalah ketika dia mengejek orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut balik mengejek orang tuanya. Ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga kata sahabat Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man awa muhditsan. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang-orang yang mengambil hak orang lain. Kemudian la'anallahu man ghayyara manarul ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah batas bumi, kemudian mengubah patok, kemudian mengubah tanda-tanda yang biasa digunakan oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, kita tahu sebuah kisah ya, yang begitu panjang dalam sebuah hadis menceritakan kondisi orang-orang ketika datang di padang mahsyar.
Melalui hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ketika hari kiamat, ghurlan hufatan, ya kata Rasulullah, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian tidak dikhitan, kemudian dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki. Lantas Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepalanya, kemudian masing-masing tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal perbuatan yang ia lakukan ketika di dunia. Ada keringatnya yang menenggelamkan hingga kakinya, ada yang keringatnya menenggelamkan badannya hingga perutnya, ada yang sampai dadanya, kemudian bahkan ada yang tenggelam sekujur tubuhnya dengan keringatnya. Tetapi jamaah rahimakumullah, sebelum itu manusia dibangkitkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ibyaddat wajhu. Ketika manusia dibangkitkan, ada sekelompok manusia yang ibyaddat wajhu, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajahnya itu bercahaya. Meskipun wajahnya mungkin ketika di dunia mungkin tidak putih ataupun tidak glowing kalau bahasa orang sekarang. Itu jamaah rahimakumullah, tetapi ternyata ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibyaddat, wajahnya putih, berseri serta bercahaya. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, ketika di dunia ia sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan. Ya. Mengapa dia bercahaya? Karena setiap amalan-amalan kebaikan itu akan menghilangkan ron dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana. Ya, setiap amalan-amalan keburukan itu akan menancapkan satu titik hitam di dalam hati, sebagaimana amalan-amalan kebaikan akan menghapuskan titik-titik hitam di dalam hati. Itu. Ada yang lain juga jamaah rahimakumullah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iswaddat. Apa iswaddat? Wajahnya menghitam, seperti orang yang habis terbakar, gosong. Ternyata jamaah rahimakumullah, setelah ditelusuri, kata Rasulullah SAW, manusia ini sudah terbiasa berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan sehingga wajahnya menghitam, sebagai tanda bahwasanya ia dulu adalah ahli maksiat di dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya ataupun perutnya lebih besar daripada badannya. Lebih besar daripada badannya. Ia melangkah satu langkah kemudian ia tersungkur, melangkah satu langkah kemudian dia tersungkur, ya karena perutnya lebih besar daripada badannya. Jamaah rahimakumullah, ternyata pada saat di dunia dia sudah terbiasa memakan makanan yang haram, sehingga sebagai tanda untuk orang-orang yang hidup di padang mahsyar tersebut bahwasanya seorang hamba ini ketika di dunia dia terbiasa memakan makanan yang haram. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, ada juga yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia harus memanggul 7 lapis bumi di atas pundaknya. 7 lapis bumi, sab'ina ardin ala dhahri fayaskut. Atau kama qala, 7 lapis bumi dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggulkan di atas pundaknya. Kemudian dia terjatuh, dia bangun lagi, 7 lapis bumi jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian bangun, dia terjatuh lagi, kemudian dia bangun, kemudian terjatuh lagi. Ternyata dia ketika di dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena terbiasa ghayyara manaral ard atau awa muhditsan. Ketika di dunia dia terbiasa memindah patok-patok batas-batas tanah milik saudaranya. Itu miliknya diperlebar, mengambil jatah saudaranya yang ada di sampingnya, sehingga milik saudaranya semakin sempit jamaah rahimakumullah, ya. Bukan hak ataupun bukan tanahnya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Kalau kondisi-kondisi sekarang yang mungkin yang mungkin tidak masuk di dalam hadis ini, tetapi sepertinya kok menjadi kemiripan jamaah rahimakumullah. Yang biasa hidup di perumahan misalkan, biasa membeton
jalan masuk ke rumahnya itu sampai betonnya itu melebihi batas aspal. Begitu, padahal batas aspalnya itu bukan milik dia. Itu adalah milik pemerintah ataupun milik pengembang ataupun ya, sehingga ya hak-hak saudaranya itu terlewati ataupun ya terdolimi. Ataupun orang yang mungkin terbiasa memarkir mobilnya di halaman ataupun di jalan depan rumah umum, jalan umum, ya kuat beli mobil tetapi tidak kuat beli garasi, ya jamaah rahimakumullah, akhirnya diparkir di depan jalan umum, di depan rumahnya yang itu adalah sebenarnya adalah jalan umum. Akhirnya hak-hak saudaranya terlewatkan, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam hadis yang berkaitan dengan adzabhu li ghairillah. Jamaah rahimakumullah, ya. Sekarang ini sedang viral sedang viral sebuah film. Sedang viral sebuah film. Film tersebut menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata di sebuah tempat, ya. Kita tidak sebutkan filmnya biar tidak terjadi promosi gratis, ya. Tetapi meskipun tidak dipromosikan gratis, jamaah rahimakumullah, film ini sudah ditonton hingga kemarin saya baca di detik.com itu sudah lebih daripada 7 juta penonton dalam beberapa hari ini, jamaah rahimakumullah. 7 juta, ya. Itu film ini, ya. Film horor, jamaah rahimakumullah, ya 7 juta. Lebih banyak daripada jumlah jamaah subuh pada pagi hari ini, ya. 7 juta jamaah rahimakumullah, ya. Begitu. Yang berkaitan dengan ya jin yang penunggu di tempat tersebut. Itu jamaah rahimakumullah. Sehingga menghasilkan, ya karena dari saking ngerinya tempat tersebut, kemudian dari saking sakralnya katanya tempat tersebut, sehingga ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh orang yang harus bertempat tinggal sementara ataupun selanjutnya di tempat tersebut. Ritual inilah, kemudian minta tolong sama jinnya lah, kemudian permisi kepada penunggunya lah. Itu jamaah rahimakumullah. Begitu. Tetapi film ini banyak ditonton, ya. Nggak tua, nggak muda, ya semuanya pada pingin nonton, jamaah rahimakumullah, ya. Padahal kata Rasulullah SAW ada sebuah doa yang apabila kalian menempati sebuah tempat yang baru ataupun turun di sebuah tempat yang baru, ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak ada kok permisi mbah gitu, permisi minta tolong mbah dan lain, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan kata Rasulullah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan tempat tersebut, ya. Bukan justru minta permisi, minta izin dan lain sebagainya kepada jin tersebut. Makanya kata salah seorang praktisi ruqyah mengatakan bahwasanya apabila muncul kejadian-kejadian aneh seperti penampakan-penampakan dan lain sebagainya di tempat tersebut, sebenarnya itu bukan orang yang mati di tempat tersebut, tetapi itu adalah jelmaan iblis karena dia mengikuti keyakinan manusia yang ada di tempat tersebut. Begitu. Mengapa akhirnya setan-setan, kemudian tin kalau kata orang Sumenep itu berbeda-beda. Di satu tempat ada kuntilanak, karena yakinnya di situ ada kuntilanak. Di tempat yang lain ada setan yang lain, gitu. Di Amerika, di Cina, di Jepang, setannya juga berbeda-beda. Ada vampir lah, ada Dracula lah dan lain sebagainya. Karena keyakinan manusia pada saat itu bahwasanya di tempat situ ada makhluk tersebut, akhirnya iblis talbis, ya. Memunculkan dalam bentuk yang diyakini oleh manusia tersebut. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Saya ingin cerita, mudah-mudahan tidak ada kesyirikan di dalam majelis ini, ya. Ya. Jadi saya pribadi yang mengalaminya. Mengapa dikatakan jin itu tergantung kepercayaan orang tersebut? Begitu. Makanya ada suster ngesot, ya kan? Ada, kalau dulu katanya BIB itu penculi anak, ya, dan lain sebagainya.
Ada sebuah kejadian yang saya alami sendiri ketika saya ada acara bersama teman-teman mendaki gunung di salah satu tempat di Jawa Barat. Begitu. Qadarullah wa masyafa'ala. Ya, qadarullah wa masyafa'ala, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala iblis dalam bentuk pocong yang berdiri di depan kita. Kemudian kita bertanya kepada orang yang pengantar kita ke tempat base camp pendakian tersebut. Kata orang tersebut, di sini memang diyakini seorang perempuan dulu pernah dibunuh di sini, kata dia penuturan orang di tempat tersebut. Setelah dinodai kemudian dibunuh, kemudian dia diyakini oleh para pendaki yang lewat biasanya di tempat tersebut bahwasanya perempuan tersebut sampai sekarang masih penasaran katanya. Begitu. Ini lagi kalimat penasaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan sudah jelas ya, ruhnya manusia itu sudah di genggaman Allah. Itu. Boro-boro untuk sebuah urusan penasaran, jamaah rahimakumullah, ruh itu ketika sudah dimasukkan ataupun dikirim oleh Allah ke alam barzakh ya, penasaran ya. Itu. Boro-boro untuk tampil di dunia nyata dalam bentuk setan ataupun bentuk iblis ataupun dalam bentuk tindatin dan lain sebagainya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah saja melalui malaikatnya di dalam kubur itu sudah kesulitan. Ini kok ada inisiatif saya mau muncul ke dunia dalam bentuk setan, dalam bentuk tindatin. Ini ditanya marrabbuka saja dia belum tentu tahu untuk menjawab. Begitu. Itu logikanya jamaah rahimakumullah, logika sehatnya ya. Mengapa akhirnya setan itu tergantung ataupun jin penunggu di tempat tersebut tergantung keinginan ataupun tergantung keyakinan kita masing-masing. Begitu, oh di situ ada tindatin dalam bentuk sebagainya, dalam bentuk begini dan begitu. Makanya akhirnya produksi setan terbanyak itu ya produksinya di Indonesia, berbagai macam bentuk setan ya. Dan setiap tahun itu akan datang dalam bentuk yang baru. Nanti apalah, palasik lah, dalam bentuk apa dan lain sebagainya jamaah rahimakumullah. Kembali kepada kitab yang kita bahas ya, hadis yang terakhir sebagai penutup, kata Rasulullah SAW ya, saya artikan langsung, ternyata ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dubabin, dan juga ada seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara lalat. Lah kok bisa wahai Rasulullah? Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan marra rajulani ala qaumin. Ada dahulu pada zaman Bani Israel dua orang laki-laki sedang di dalam sebuah perjalanan. Kemudian mereka melewati sebuah kaum lahum sonam. Kaum tersebut memiliki berhala yang besar. La yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Seorang siapapun tidak boleh lewat di tempat tersebut, melintasi tempat tersebut sampai ia berkurban sesuatu. Faqalu li ahdihima, kemudian kaum tersebut mengatakan kepada salah satunya, qarrib, berkurbanlah kamu atau sembelihlah sesuatu. Qala laisa indi syai'un aku qarrib. Aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk aku kurbankan untuk berhala ini. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Kemudian sebuah kaum tersebut mengatakan kepada laki-laki ini, berkurbanlah meskipun seekor lalat. Kemudian laki-laki tersebut faqarraba dubaban. Kemudian akhirnya dia mengurbankan seekor lalat. Jadi dia tangkap lalat kemudian dia kurbankan, tapi niatnya untuk si sonam tersebut ataupun untuk berhala tersebut ya. Kemudian yang lainnya dikatakan kepada satunya, qarrib walau dubaban ya, berkurbanlah kamu meskipun seekor lalat, kata kaum tersebut. Kemudian kata si laki-laki yang satu tadi, ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah azza wajal. Aku tidak akan pernah berkurban sesuatu apapun, sekecil apapun ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah.
Akhirnya yang tidak mau berkurban tersebut ya dipenggal lehernya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang satunya dimasukkan ke dalam neraka meskipun dia diperbolehkan lewat ataupun melewati tempat tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah ya, insya Allah ini sudah maklum semuanya untuk kita ya. Anggap ini sebagai murojaah bahwasanya apapun yang kita kurbankan ataupun yang kita sembelih dalam rangka selain Allah Subhanahu wa taala, selain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah ya. Maka dikembalikan kepada niat ya orang tersebut ya. Adapun jamaah rahimakumullah, kalau nanti muncul pertanyaan, tapi itu kan kondisinya darurat, kalau tidak berkurban dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Ini bukan pembahasan orang-orang akidah. Ini pembahasan orang-orang fikih jamaah rahimakumullah kalau sudah sampai kepada pertanyaan tersebut. Katanya kalau nanti batasannya bisa mati akan ada rukhsah ataupun ataupun akan ada pengecualian dan lain sebagainya. Itu ranahnya orang-orang fikih, tetapi patennya di sini siapapun yang berkurban dan diniatkan untuk selain Allah, menyembelih dan diniatkan untuk selain Allah, maka dia akan dilaknat, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah ya, saya kira cukup dan saya akhiri majelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, apabila ada baiknya mari kita amalkan bersama-sama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirli wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan di belakang, takut nanti memanjang, barangkali nanti mengganggu jamaah yang mau sholat syuruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.